Pernahkah kalian membayangkan jika hidup kalian harus dihabiskan untuk memperbaiki semua kesalahan dalam waktu yang sangat terbatas? Itulah yang terjadi pada John Knox, seorang mantan pembunuh bayaran yang hidupnya berubah drastis dalam satu malam yang penuh kejutan. Halo guys, welcome back to my channel. Balik lagi bareng aku Putri Nuari. Terima kasih buat kalian yang udah mampir dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share video ini. Dan jangan lupa buat nyalakan notifikasi kalian biar kalian gak ketinggalan video-video seru dari aku. Perkenalkan, ini adalah John Knox. Ia merupakan seorang pria yang terlihat tenang dan hampir seperti pria biasa yang menjalani kehidupan yang sunyi. Namun sebenarnya masa lalunya sangat jauh dari kata itu. Knox adalah seorang mantan pembunuh bayaran yang memiliki catatan kelam. Di usia senjanya, dia mencoba melupakan semua dosa di masa lalu. Tapi sepertinya dunia belum selesai dengan dirinya. Cerita dimulai dengan Knox di sebuah kafe kecil. Di sana dia duduk bersama sahabatnya yang bernama Muncin. Muncin juga merupakan teman sepekerjaan Knox dulunya. Malam itu dia pamit ke temannya karena besok dia akan pergi keluar kota. Namun Knox tidak mengatakan alasannya dan kemana dia pergi. Keesokan harinya Knox pergi keluar kota. Ternyata dia menemui seorang dokter neurologi. Kemudian di sana dia menjalani beberapa pemeriksaan. Setelah serangkaian pemeriksaan dilakukan, dokter tersebut kemudian mendiagnosa bahwa Knox menderita sebuah penyakit otak degeneratif. Gejala dan penyakitnya hampir sama dengan demensia. Namun yang diderita oleh Knox akan lebih cepat pertumbuhannya. Ia juga menjelaskan bahwa kondisinya akan terus memburuk, dengan kehilangan memori, disorientasi, dan akhirnya kehilangan kemampuan dasar. Tak hanya itu, bahkan secepat mungkin dia akan melupakan orang-orang terdekatnya. Waktunya hanya tinggal beberapa bulan atau mungkin beberapa minggu saja. Knox hanya bisa merenung dengan kenyataan yang dia terima. Dia tidak menyangka hal tersebut akan terjadi kepada dirinya. Padahal dia dulu menjadi seorang pria yang sangat ditakuti. Tapi sekarang dia hanya bayangan dirinya dari masa lalu. Malam itu, Knox mendapatkan sebuah pekerjaan dari bosnya yang bernama Jericho. Ia dan Muncin ditugaskan untuk membunuh seorang pria yang merupakan bandar narkoba dan juga terlibat perdagangan manusia. Pada saat akan berangkat memulai pekerjaannya, Knox mulai merasakan kembali gejala dari penyakitnya yang sekarang semakin bertambah parah. Muncin sempat beberapa kali menanyakan keadaannya, tapi Knox tetap tidak memberitahunya. Dia mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Akhirnya mereka sampai di rumah target. Knox masuk lewat pintu depan sedangkan Muncin berputar lewat belakang. Ketika sampai di dalam, dia merasakan kembali gejalanya bahkan sekarang bertambah lebih parah. Namun dia berusaha untuk melawannya karena dia sedang dalam misi. Akhirnya setelah mencari-cari, dia menemukan target yang sedang ada di kamar mandi bersama dengan seorang wanita. Tanpa basa-basi, Knox langsung menghabisinya. Sebenarnya wanita itu tidak termasuk dalam target. Namun Knox tidak punya pilihan lain dan akhirnya dia juga menembaknya dan wanita tersebut meninggal dunia. Setelah kejadian itu gejalanya muncul lagi. Dia sempat kehilangan kendali. Sampai-sampai tanpa dia sadari ia terkejut ketika Muncin masuk dan ia refleks langsung menembak sahabatnya sendiri. Dan Muncin akhirnya meninggal di sana. Knox sangat menyesali perbuatannya. Karena penyakitnya dia sampai harus kehilangan sahabatnya sendiri. Sebelum meninggalkan TKP, seperti biasa, Knox selalu memanipulasinya agar tidak tertangkap oleh polisi. Ia merancangnya sesempurna mungkin. Hari demi hari, ia semakin merasa penyakitnya semakin parah. Bahkan kadang dia lupa dengan kejadian yang sebelumnya ia alami. Sebelum melupakan segalanya, akhirnya dia memutuskan untuk mencairkan semua aset berharganya. Dia kemudian pergi ke tempat seorang teman agennya yang bekerja dalam pembagian aset. Di sana dia meminta seluruh aset yang ia punya dicairkan ketika dia pergi dan dibagi menjadi 3 bagian. Selain itu, dia juga mencoba mengingat kembali di mana saja tempat dia menyimpan uang dan juga berlian miliknya. Meskipun agak sulit untuk mengingatnya, namun satu persatu simpanan uangnya mulai dia temukan. Suatu malam, tiba-tiba Knox menerima kunjungan tak terduga dari seorang pria. Ternyata dia adalah Miles, satu-satunya anak Knox yang sudah berpuluh-puluh tahun mereka tidak berkomunikasi. Karena Miles tahu pekerjaan ayahnya sehingga dia sedikit membenci sang ayahnya dan tidak ingin terlibat dengan sang ayah. Hubungan mereka yang dingin membuat pertemuan ini semakin canggung. Miles datang dalam keadaan panik dengan tangan yang berdarah-darah. Dia juga meminta pertolongan kepada sang ayah. Knox agak sedikit bingung dengan keadaan di sana waktu itu. Namun kemudian dia mempersilahkan Miles untuk masuk dan menceritakan kejadiannya.
Miles mengatakan bahwa dia baru saja membunuh seorang laki-laki, karena laki-laki itu telah menghamili anak sematawayangnya, yang berarti itu adalah cucu Knox sendiri. Awalnya, Miles hanya berniat untuk meminta laki-laki tersebut menjauhi anaknya. Namun laki-laki itu terus mengoceh dan merendahkan anaknya. Dan itu membuat Miles sangat marah dan membunuhnya secara brutal dengan pisau yang ada di sana. Mendengar cerita Miles, Knox merasa marah. Dan menurutnya laki-laki itu memang pantas untuk dibunuh, karena pria tersebut sudah merusak masa depan cucunya. Miles sangat ketakutan sehingga dia meminta bantuan sang ayah untuk mengurus mayat pria tersebut. Karena dia paham betul bahwa sang ayah sangat ahli dalam bidang itu. Meskipun sebenarnya dia tidak suka dengan pekerjaan ayahnya, tapi kali ini dia benar-benar butuh bantuannya. Karena Miles sangat takut di penjara. Setelah berpikir beberapa saat, Knox akhirnya memutuskan untuk membantu anaknya. Knox akhirnya meminta Miles untuk menceritakan tentang detail kejadian pembunuhan yang dia lakukan. Setelah Miles menceritakan kronologi detailnya, dia kemudian menyuruh Miles untuk melepaskan semua pakaiannya dan memasukkannya ke dalam sebuah kantong plastik. Knox juga menyuruhnya untuk mandi dan membersihkan semua darah yang ada pada tubuhnya. Setelah Miles mandi dan berganti pakaian, Knox langsung menyuruhnya pulang. Dan dia meminta agar Miles tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun, termasuk kepada istrinya. Ia hanya perlu pulang dan duduk manis seolah-olah tidak ada yang pernah terjadi kepada dirinya. Miles kemudian menuruti perkataan sang ayah. Dia kemudian pulang ke rumahnya. Setelah Miles pulang, Knox kemudian pergi ke tempat TKP. Dan sesampainya di sana, dia melihat keadaan di sana sudah sangat kacau. Bahkan bercak darah muncrat kemana-mana. Tidak akan mudah untuk bisa menghilangkan jejak. Kemudian dia duduk dan berpikir sejenak. Ia kemudian mengambil pisau yang digunakan Miles untuk membunuh dan memasukkannya ke dalam sebuah plastik. Dia juga mengambil beberapa helai rambut korban dan juga beberapa sampel darah pria tersebut. Sebelum pulang, dia pergi ke pos satpam dan kemudian membuat satpam tersebut pingsan sejenak. Dan dia langsung menghapus dan memanipulasi CCTV yang merekam kejadian ketika Miles datang ke apartemen tersebut. Setelah dirasa cukup beres, dia kemudian pulang ke rumah. Sampai di rumah, dia langsung mengerjakan rencananya. Dia membuat beberapa barang bukti agar Miles tidak dipenjara. Keterampilan Knox sebagai seorang mantan pembunuh bayaran memang tidak diragukan lagi. Dia membuat segalanya seolah-olah benar-benar nyata. Dan malam berikutnya, dia bertemu dengan Miles di sebuah restoran. Knox kemudian memberitahu Miles jika nanti dia diinterogasi oleh polisi, dia harus mengatakan jika tangannya yang luka dia dapat ketika dia berkunjung ke rumahnya akibat pecahan gelas. Miles yang masih ketakutan tanpa pikir panjang langsung menuruti perintah sang ayah. Keesokan harinya, Knox mengintai rumah Miles. Dan setelah Miles dan keluarganya pergi, dia kemudian menyusup masuk. Dia meletakkan beberapa barang bukti di dalam rumah Miles. Entah apa maksud Knox, yang pasti itu yang terbaik. Polisi masih terus menyelidiki tentang kematian pria tersebut. Kemudian mereka menemukan fakta bahwa pria yang dibunuh oleh Miles adalah orang yang dekat dengan anak Miles yang merupakan cucu Knox. Dengan sejarah kelam Knox, akhirnya polisi mulai mencurigai Knox. Ia kemudian dipanggil dan dilakukan interogasi. Dalam proses tersebut, Knox sempat mengalami kebingungan. Bahkan karena penyakitnya, dia sampai lupa dengan nama lengkapnya sendiri. Namun karena tidak ada jawaban yang mencurigakan dan juga polisi tidak punya bukti yang pasti, kemudian dia diizinkan untuk pulang ke rumah. Setelah Knox diinterogasi, sekarang giliran anak Miles yang dipanggil untuk diinterogasi. Namun dia mengatakan bahwa dia tidak tahu apa-apa. Bahkan Miles dan putrinya sempat bertengkar di kantor polisi. Karena sepertinya putrinya sangat mencintai pria tersebut dan Miles tidak setuju. Melihat perseteruan antara ayah dan anak tersebut, ditambah lagi setelah mereka mengetahui bahwa putri Miles pernah diambil oleh pria itu, akhirnya mereka memutuskan untuk menginterogasi Miles. Karena polisi menduga Miles telah melakukan pembunuhan terhadap pria itu karena telah menghamili putrinya. Dan bersamaan dengan diinterogasinya Miles, ternyata polisi juga sedang melakukan penggeledahan di rumahnya Miles. Di sana dia menemukan beberapa barang bukti yang dicurigai bahwa itu merupakan barang bukti Miles melakukan pembunuhan tersebut. Miles yang sedang ada di ruang interogasi sangat syok karena dia nggak percaya ternyata ayahnya berkhianat kepadanya. Padahal selama dia hidup, baru kali ini dia meminta tolong kepada sang ayah. Karena adanya barang bukti tersebut, akhirnya sementara Miles ditahan sampai barang bukti tersebut diperiksa dan dipastikan kebenarannya. Di sisi lain, kesehatan Knox semakin memburuk. Dia sempat pergi ke villa lamanya yang telah dia jual. Kemudian dia mengambil sebuah kantong yang berisi berlian yang pernah dia simpan di villa itu. Namun karena kondisinya yang terus memburuk, Knox akhirnya tersesat di sebuah hutan.
Untung Jericho yang terakhir kali dia hubungi dan mengetahui keadaan Knox langsung menjemputnya. Jericho kemudian mengantarkan Knox sampai di rumah. Dan ketika sampai di rumah, Knox melihat sesuatu yang mencurigakan di rumahnya. Dengan hati-hati kemudian ia masuk dan mencari pistol miliknya. Ternyata pistol miliknya sudah tidak ada di tempat biasa ia menyimpan. Dan tiba-tiba ada 3 orang pria yang menodongnya dengan senjata. Kemudian muncul seorang wanita yang ternyata dia adalah teman kencan Knox 3 tahun terakhir. Tanpa basa-basi, wanita tersebut langsung meminta berlian yang dia simpan. Knox sangat tidak percaya jika wanita tersebut mengkhianatinya. Padahal jika dia tidak berkhianat, selain mantan istri dan juga anaknya, wanita itu juga masuk ke dalam daftar pembagian warisan Knox. Namun sayangnya dia berkhianat, dan wanita tersebut memilih lawan yang salah. Knox yang bukan orang sembarangan langsung menghabisi pria tersebut, dan wanita itu hanya bisa diam ketakutan. Keesokan harinya, pemeriksaan barang bukti telah mendapatkan hasil. Dari laboratorium mengatakan bahwa semua barang bukti tersebut telah dipalsukan. Bahkan sidik jari yang ada di senjata yang digunakan pun hasil sebuah rekayasa. Di sisi lain, Knox menelpon Jericho. Mereka sepertinya juga telah menyepakati sesuatu. Dan inilah saatnya Knox untuk menyerahkan diri menggantikan Miles untuk dipenjara. Dan barang bukti palsu yang ditemukan juga merupakan buatan Knox yang sengaja dia buat untuk mengulur waktu. Knox kemudian meminta Jericho untuk menelpon polisi dan mengatakan bahwa dialah yang telah membunuh pria tersebut. Dan dia jugalah yang telah memalsukan barang bukti dan menjebak Miles. Ditambah lagi dia baru saja membunuh 3 orang yang hampir memerasnya. Akhirnya Jericho kemudian menghubungi polisi dan mengatakan bahwa mereka harus segera menangkap Knox. Karena dia telah membunuh orang dan di rumahnya juga ada 3 mayat yang harus mereka periksa. Knox yang sudah memasrahkan dirinya hanya bisa duduk di sofa sambil menunggu kedatangan polisi. Dan inilah akhir dari segalanya. Tak lama kemudian polisi datang dan menjemput Knox. Dan di sana polisi juga menemukan barang bukti yang digunakan Knox untuk memalsukan barang bukti yang digunakan untuk menjebak Miles. Dengan pasrah akhirnya Knox mengikuti mereka. Sesampainya di kantor dia diinterogasi. Namun karena kesehatannya semakin memburuk, dia tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Setelah penangkapan Knox, Miles akhirnya dibebaskan. Dan betapa terkejutnya Miles setelah dia mengetahui bahwa ayahnya mengorbankan diri demi menyelamatkannya. Yang awalnya dia marah karena merasa dikhianati, kini dia merasa bersalah karena telah membuat ayahnya dipenjara. Ditambah lagi, dia baru mengetahui jika ayahnya menderita penyakit. Beberapa hari kemudian, Miles datang untuk menjenguk ayahnya. Namun, Knox sudah tidak mengenali Miles dalam keadaan dewasa. Yang ia ingat hanyalah memori ketika masa kecil Miles yang sangat menyukai baseball. Di penjara, Knox melakukan beberapa pemeriksaan kesehatan medis. Dan semakin kesini, kondisinya semakin memburuk. Kini, Knox hanya bisa menatap keluar jeruji besi sambil berusaha mengingat apa yang bisa ia ingat dalam memorinya. Dan inilah akhir dari kehidupan seorang pembunuh bayaran.